Selamat datang di Star Talk, tempatnya orang kreatif tanpa batas. Dan kali ini kita bakalan berbincang kembali dengan salah satu sosok ataupun misalnya pelaku industri musik Indonesia. Dan ini sudah tidak asing lagi karena sudah malang melintang lah di industri musik Indonesia. Langsung aja kita sambut, ini dia Sunu Mata. Luar biasa. Kang, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Jadi Kang Sunu itu orang Bandung ya, Kang ya? Bandung saya. Bandung banget. Kalau gimana untuk aktivitas sendiri lebih banyak di mana sekarang? Kalau aktivitas lebih banyak di luar Pulau Jawa ya, biasanya kayak di Maluku, terus Sumatera ya dan lain-lain lah gitu. Di luar Jawa biasanya gitu. Aku tuh penasaran dengan nama Sunu. Kan nama yang unik lah, bisa dikatakan. Itu gimana, ada makna tersendiri kan dengan nama Sunu ini? Pemberian dari orang tua. Pemberian dari orang tua. Cuman saya nggak tahu artinya apa ya. Gitu. Cuman kalau dari kepanjangannya kan Ahmad Sunu Haramain. Kalau Haramain itu katanya sih dua tempat di Arab sana ya, Makkah dan Madinah gitu, tempat suci katanya gitu. Oh, itu untuk Ahmadnya sendiri. Kalau Ahmadnya sendiri dari nama Rasulullah ya, Muhammad gitu. Nah, kalau aku searching, Sunu itu artinya tuh pesona sama karisma. Oh gitu ya? Di mana? Searchingnya di mana? Di Google? Arti nama Sunu. Oh iya. Amin. Jadi memang, dan bener Kang Sunu, jadi nama Sunu itu suka disimpan di tengah-tengah. Oh gitu ya? Iya, jadi pas ya kan? Iya, pas berarti ya. Iya, gila ya. Tapi sampai sekarang masih tetap eksis ya untuk Alhamdulillah ya, ngereyeh lah kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah itu dia. Ngereyeh. Tapi ada nggak misalnya, maksudnya kayak tips untuk bisa konsisten, bisa berkarya sampai sekarang kan masih eksis juga gitu? Sebenarnya banget nih ya karena keperluan lah ya. Karena keperluan, karena memang ngertinya di dunia musik, di dunia ini ya, jadi ya jalannya di dunia ini gitu. Pengennya sih jadi pengusaha tambang gitu ya, dan lain pengennya. Cuman ya belum aja gitu. Pengusaha tambang sih memang lebih koneksinya, relasinya. Betul, gitu. Kalau awal pertama kali nyanyi sekitar 2002 katanya, 2002 2023. Dari dulu sih sebenarnya dari SMP, terus kuliah, nah main di kafe. Awalnya kafe-kafe dulu, kafe to kafe. Dari situ ya kenapa juga nggak coba bikin album gitu ya? Ya udah akhirnya bikin band namanya Mata, bikin album. Alhamdulillah. Berarti karir profesional itu di 2023 berarti? Untuk karir buat ini, buat industri itu mungkin 2005 lah ya. 2005, 2006, 2007 lah. Dan album pertama langsung Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi bener loh, kangen loh, Kang. Karena kan sekarang teh udah ibaratnya zaman serba teknologi lah. Betul. Orang bisa viral juga ya gampang gitu ya. Ya, betul. Lewat TikTok dan segala iya, macam. dan nggak tahu ya, maksudnya kita nggak ngerti yang viral yang mana. Sekarang kan kadang-kadang lagi bercanda-bercanda bikin konten tentang makanan tiba-tiba viral kan gitu. Sekarang mungkin beda kayak dulu ya. Kalau dulu kan Susah dulu. Dulu jadi artis susah banget kan. harus dari mungkin label ke label. Kita datangin satu label ditolak, ini label ini ditolak dan lain-lain, pokoknya repot banget. Menurut saya ya. Pernah mendapatkan ibaratnya penolakan? Nah, kalau band saya sendiri alhamdulillah enggak. Jadi kalau band saya sendiri kita ditawarin sama label bahkan ya. Langsung masuk alhamdulillah gitu. Cuman kalau nggak salah nih ya, kita juga ya ada momen stuck gitu ya. Itu sekitar kalau nggak salah 2 tahun sebelum meledak gitu. 2 tahun sebelum Meledak, maksudnya sebelum laku lah gitu. Ada momen 2 tahun tuh album udah jadi, cuman ini belum naik juga nih gitu. Ya ternyata di tahun kedua alhamdulillah gitu. Udah rezekinya lah ya. Nah, gitu. Rezekinya. Oke, Kak Sunu kan ini memperkenalkan juga ya terkait dengan single mungkin berjudul Rapuh. Ya. Nah, kenapa memilih lagu itu? Kenapa memilih lagu itu? Yang saya rasain nih, mungkin karena memang lagu itu pasti dialamin sama semua orang gitu. Nah, itu dia. Dan makna itu dalam banget ya. Ya. Luar biasa ya. Bang Opik. Betul. Lagunya tuh liriknya. Ya waktu itu saya pernah manggung sama beliau. Nah pas manggung, beliau kan suaranya serak tuh. Katanya, tolong bantuin dong kita nyanyi bareng-bareng. Ini suara lumayan abis nih. Gitu ya udah. Pas dibantuin, pas saya nyanyi, oh ternyata liriknya bagus banget.
Udah akhirnya kepikiran dari situ bikin cover. Itu teh pas kapan manggungnya? Itu manggungnya kalau nggak salah berapa tahun yang lalu gitu. Oh, tapi baru lagu. Baru kepikiran kemarin. Sebenarnya dari dulu udah mau rilis, cuman kata label nanti aja dulu gitu. Oke. Nah, untuk judul lagunya sendiri bagaimana nih untuk Kang Sunu memaknai terkait dengan lagu tersebut? Ya, menurut saya nih artinya dari situ ya, dari lagu itu. Jadi kalau di agama Islam itu kita diajarin bagaimana kita mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, gitu kan? Iya. Nah, jadi banyak orang yang mencintai karena hawa nafsu doang. Nah, akhirnya cintanya tidak terbalas, akhirnya kecewa. Kecewa bahkan melakukan hal-hal yang memang naudzubillah kayak bunuh diri dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau cinta karena Allah ini seperti halnya satu orang suami mencintai istri, cinta ini karena perintah Allah gitu kan. Harus mencintai, memberi nafkah dan lain sebagainya. Nah, ketika istri ini tidak istilahnya tidak dayung bersambut, tidak membalas cintanya lebih gitu kan, ya kita nggak masalah gitu kan, karena memang ini perintah Allah gitu. Jadi kayak kita sayang sama anak, cinta sama anak kan, kita ngasih nafkah, kita nyekolahin dan lain sebagainya. Terus di masa tuanya mereka ya enggak istilahnya nggak berhutang budi sama kita. Maksudnya kita ya biarin aja mereka mau balas atau nggak masalah gitu. Nah, karena Allah tuh ya seperti itu. Tapi kalau nggak karena Allah kan pasti ada tuntutan. Kamu tahu nggak, kamu saya sudah sekolahin dan lain-lain, kamu harus jadi ini gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, jadi intinya semakin kita berharap kepada makhluk, ya semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita gitu. Itu dia benar. Kadang orang tuh kalau misalnya punya masalah dengan seseorang, menjauhnya tuh kadang ke Allah misalnya. Ya. Kadang itu postingan ke Sunu tuh. Punya masalah dengan seseorang tapi ya nyalahin agama gitu ya, jadi menjauh Allah gitu ya, menjauh ke Allah ya. Betul sih, setuju sih, semakin kita berharap kepada manusia, semakin besar juga rasa kecewa. Benar. Ya itu yang saya rasain di dalam kehidupan ya, gitu. Nah, makanya di lagu ini ya, ada pesan moralnya itu ya bagaimana kita bisa memberikan batasan ya, rasa cinta kita kepada orang itu atau rasa benci kita kepada orang dibatasi gitu. Maksudnya jangan terlalu cinta banget gitu kan ya. Itu kecewa tadi kan gitu. Betul. Dan kalaupun misalnya kita ingin membenci seseorang tuh bukan secara personality-nya kan? Betul, bukan. Tapi karena memang yang sama tindakannya aja. Betul, karena memang itu perintah Allah juga. Contoh nih, maksudnya kita benci sama orang yang membenci yang membenci Rasulullah gitu kan. Masa kita nggak benci sama orang yang membenci Rasulullah? Nggak mungkin kan. Nah, kita benci karena Allah gitu. Karena dia membenci Rasulullah ya kita harus benci sama dia gitu. Luar biasa ya. Kak Sunu luar biasa ya. Karena memang Kak Sunu sekarang kan sudah mulai lebih banyak menyanyikan lagu-lagu religi ya. Itu kenapa tuh bisa kepikiran masuk ke sana gitu? Ulama sampaikan yang saya tahu nih daripada hadis Nabi SAW. Jadi tutuplah perbuatan buruk ini dengan perbuatan baik. Jadi intinya perbuatan baik ini bisa menghapus perbuatan buruk. Nah, begitupun lagu-lagu yang saya nyanyikan, kalau dirasa dari kemarin-kemarin itu lagunya ngajak orang ya kayak gitu-gitu ya diimbangi dengan lagu-lagu religi. Kalau saya sih pikir seperti itu gitu. Itu yang disebut dengan konsep hijrah bukan? Ya, arah yang lebih baik misalnya. Ya kalau dari segi ini itu pikir-pikiran saya aja. Cuman kalau dalam hijrah jadi kita harus bisa membedakan yang namanya muamalah, maksudnya pekerjaan gitu ya, dengan jalan-jalan hijrah gitu. Jadi jangan sampai ini kenapa sih katanya orang katanya hijrah tapi masih nyanyi. Nah, kalau persepsi saya itu pemikiran saya berbeda. Orang kan berproses ya kan? Belum. Harus ada proses semuanya juga, nggak langsung instan gitu kan. Nah, jadi agama datang kepada kita ini bukan menjadikan penyanyi jadi pengusaha, presiden jadi rakyat, bukan. Tapi agama datang kepada kita ini bagaimana supaya presiden taat sama Allah, rakyat taat sama Allah, penyanyi taat sama Allah, petani taat sama Allah, semuanya taat sama Allah. Yang saya pikir seperti itu. Adapun pekerjaan itu, ya nanti ketika kita memang fokus, bertobat dan sebagainya, nanti Allah arahkan gitu, mana yang baik buat kita gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi nggak lantas tiba-tiba, ini maaf nih banyak teman-teman saya nih, yang katanya kerja di bank, dia riba dan lain sebagainya. Bank ini riba gitu-gitu kan. Tiba-tiba dia langsung cut, ya, dia keluar dari bank,
sementara dia belum ada pekerjaan yang Belum memadai mungkin ya. maksudnya belum ada pekerjaan lain yang ya maksudnya anggaplah nganggur aja gitu kan. Ya. Keluar dari bank tiba-tiba nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, jadi peminta-minta. Nah. Ya, keluarganya terbengkalai. Nah, itu. Jadi maksudnya kalau kita mau berhijrah ini, siapkan dulu nih jembatan yang lain gitu kan. Jangan langsung kita keluar, tapi siapin dulu, sabar gitu. Sabar dalam berhijrah gitu maksud saya. Karena kan hijrah itu kan bagian dari proses sebenarnya. Iya, proses. Ya. Proses. Dan kadang orang tuh ada juga yang disebut-sebutnya apa ya? Idealisme. Iya. Nah, ini mungkin sudut pandang aku aja gitu Iya. ya. Orang tuh kadang suka mensalahartikan ya, termasuk mensalahartikan hijrah juga idealisme. Jadi katanya ya karena gue orangnya idealisme banget gitu. Nah, idealisme kan katanya itu dari ideal sebenarnya, bukan ideal. Karena kalau misalnya yang ngacu pada ideal, nggak ada yang ideal sebenarnya. Iya. Kan idenya gitu yang Betul. dipertontonkan. Iya. Nah, itu mungkin salah tafsir ini sering terjadi lah ya di Iya. tengah-tengah kita. Gitu. Betul. Ya karena Allah melihat proses ya. Maksudnya yang menjadikan usaha ini Allah, yang menjadikan segala sesuatu itu Allah. Ya. Nah, Allah cuma lihat kita berproses. Orang ini mau bergerak enggak gitu kan? Nah, satu orang tuh yang apa? Yang membunuh 99 orang, ya akhirnya 100 orang dia bunuh. Ya. Nah, Allah kan ngelihat dia bergerak gitu dari satu kampung maksiat kepada kampung kebaikan. Dan Allah Ta'ala melihat, kata Allah Ta'ala, ukur saja jaraknya. Lebih dekat kepada kampung kebaikan atau lebih dekat kepada kampung kemaksiatan. Akhirnya Allah dekatkan, disuruh tanah itu melebar supaya dia lebih dekat kepada kampung kebaikan. Artinya apa? Artinya ya kita berproses, Allah lihat gitu. Jangan sampai kita wah pokoknya harus gini, tiba-tiba kan nggak mungkin. Orang yang nggak biasa tahajud tuh tiba-tiba harus 12 rakaat tahajud kan nggak mungkin, semuanya ada proses gitu. Ada proses. Tapi guys, kita ngobrol gitu masih ada kaitannya dengan rapuh. Karena rapuh pun adalah bagian dari proses bagaimana mendekatkan diri kita. Betul, kepada Allah. Yang di atas. Nah, kalau Kak Sunusri pernah mengalami sesuai judul lagunya rapuh? Oh sering banget. Oh, apa titik yang paling rapuh yang pernah Kak Sunus alami? Jadi yang saya rasain, memang Allah Subhanahu Wa Taala ini ketika menguji hambanya itu pas banget di titik lemahnya gitu kan, sehingga dia akan mengatakan, ya saya ini adalah orang yang paling repot, paling payah. Kalau kalian ditimpa ujian seperti saya nggak akan mungkin kuat, gitu kan? Banyak kalau kita dengar curhatan teman-teman kan, kalau lu diuji kayak gua, kayaknya lu nggak akan mungkin bisa deh, gitu kan? Banyak tuh kayak gitu, karena memang pas banget di titik lemahnya. Nah, di saat itu padahal Allah Ta'ala sampaikan kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu kan, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Jadi Allah Ta'ala berikan ujian sesuai dengan kemampuan dia, padahal seperti itu kan, tapi senantiasa orang ketika diuji itu, aduh saya ini kayaknya orang yang paling parah deh diuji gitu, padahal nggak gitu. Nah ada di titik itu saya jauh gitu dari dari fokus sama Allah, ngedeketin Allah tuh jauh gitu. Akhirnya saya mencari asbab-asbab gitu. Contoh nih misalkan ekonomi nih. Aduh gimana nih, saya repot banget nih harus nyari uang ke sini. Nah, contohnya kayak gitu. Padahal tinggal kita minta sama Allah aja, intinya seperti itu. Nanti Allah akan berikan jalannya. Karena Allah Ta'ala janjikan dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, artinya apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka aku akan berikan solusi dari setiap masalah. Itu kan, itu janji Allah gitu. Allah Ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, padahal seperti itu gitu. Dan salah satu ujian yang diberikan Allah juga sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita. Betul sekali gitu. Oke, balik lagi ke lagu Rapuh. Ini kan untuk lagu Rapuh pasti udah dikenal lah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dulu Opik, dari zamannya Opik juga udah banyak orang yang tahu gitu. Ya, jadi zaman Opik udah banyak orang yang tahu juga. Terkait dengan harapan lagu ini sendiri, itu gimana? Harapan dari lagu ini semoga menginspirasi banyak orang-orang yang tadinya jauh dari Allah, tidak mau mengenal Allah, ya akhirnya mau mendekatkan diri, mau mengenal Allah, makin cinta sama Allah, mau menjalankan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu aja sih. Gitu. Itu kalau misalnya dinyanyiin di dinyanyiin di konser juga ya? Sering juga? Sering. Di konser. Ya. Itu pasti kalau nyanyiin bareng-bareng sih merinding gitu ya? Seru aja sih ya. Seru. Tapi Kak Zuno, banyak banget sih insight yang kita dapat hari ini, dan tentunya lagu kalau misalnya
ulik lebih dalam lagi makna itu, aduh nggak akan ada habisnya sih. Benar, Ada benar. problemnya sih. Iya. Yang pasti ya setiap manusia kan akan terus berproses, ya, Iya. salah satunya untuk proses menjadi lebih Baik lagi. Dari Kak Zunu ini ada kata-kata ini mungkin penutup atau misalnya motivasi buat milenial. Karena Kak Zunu ini jujur ya, pada saat aku ngendarin lagu itu tuh kemasannya itu mewakili milenial banget. Yang Oh, iya. dimana milenial tuh wadidaw, masalahnya kan Iya. ya mungkin dari quarter life of crisis dan segala Betul. macam lainnya gitu. Dan suara Kak Zunu itu kayak mewakili banget. Jadi ada Amin, kayak alhamdulillah, kemasan baru. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mungkin ada yang disampaikan dulu. Yang disampaikan ya mudah-mudahan lagunya bisa menginspirasi yang tadi saya bilang ya, menjadikan kita mau lagi memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita, Rob kita yaitu Allah ya, karena Allah janjikan apabila satu orang ini memperbaiki hubungannya denganku kata Allah Ta'ala, maka aku akan perbaiki semua masalahnya atau hubungan dia dengan makhluk gitu. Nah, dari bukan hanya didengar tapi bisa apa ya, bisa menjadikan jazbah atau semangat seseorang buat lebih baik lagi beribadah kepada Allah gitu. Nah itu dia. Wow, luar biasa Sobat Gemas. Hari ini mendapatkan salah satu pelajaran yang berharga tentunya, dan ini jadi salah satu pengalaman yang berkesan juga sih. Oh ya, satu label juga sama Kak Teguh ya? Siapa? Teguh Pagetos. Oh iya, satu label kita Waktu di itu Punya Record. Kak Teguh tuh ngobrol waktu itu tentang Ya Rasulullah, lagu yang itu. Ngobrol juga di sini. Ya Rasul ya? Oh, Rindu Rasul. Rindu Rasul. Ya, saya juga sebelum ini saya cover lagu Rindu Rasul. Barengan gitu ya, duet gitu ya. Gitu. Dan ya balik lagi sih ngelihat Kak Zunu tuh kayak, kan aku hidup mungkin mendengarkan musik lagu tuh di era tahun 2000-an sih. Iya. Pasti agak rindu juga gitu ya. Sekarang di banyaknya lagu, terus banyak yang viral. Ibarat sunannya teparuh gula ya, viral nanti kadang. Tapi yang pasti harapannya tetap sama, yaitu ya balik lagi untuk memajukan industri musik di Indonesia. Ya. Kak Sunu, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga. Mudah-mudahan nanti kita kalau ada next project, nanti main-main lagi ke sini. Insya Allah. Nanti pastinya bakal ada mungkin berbagai lagu yang relate dengan kehidupan Sobat Kemas. Yang pasti dukung terus untuk Kak Sunu Mata agar bisa terus berkait dan mengeluarkan karya-karya selanjutnya. Kalau gitu terima kasih. Salih Salman, sampai jumpa lagi di Start Talk, tempatnya orang kreatif tanpa batas. See you.